Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hudadiatul Uma dengan NIM 2111021023 dari Prodi Teknologi Pendidikan. Bahan kajian yang akan saya bahas kali ini adalah 1. Aspek-aspek perkembangan intelektual, bakat, minat individu sesuai dengan fase dan perkembangan individu. 2. Aspek-aspek perkembangan fisik motorik. 3. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional. 4. Aspek-aspek perkembangan moral. 5. Aspek-aspek perkembangan sifat kepribadian. 6. Implikasi bagi penyelenggara pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Aspek-aspek intelektual, bakat, minat individu sesuai dengan fase perkembangan individu. Perkembangan intelektual atau kognitif adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh pengetahuan serta penguatan mental seperti berpikir, mengamati, memecahkan persoalan dengan berinteraksi dengan lingkungan. Ada 4 tahap perkembangan intelektual, yaitu tahap sensori motor. Pada tahap ini, bayi hanya menyadari apa yang ada di depan mereka. Tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak-anak kecil dapat memikirkan hal-hal secara simbolis. Penggunaan bahasa, mereka menjadi lebih dewasa. Tahapan konkret operasional. Pada saat ini, anak-anak usia sekolah dasar dan pra-remaja usia 7 hingga 11 mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis dan konkret. Tahapan formal operasional. Aspek-aspek perkembangan fisik motorik. Perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan motorik atau gerakan yang langsung melibatkan otot untuk bergerak dan proses persyarafan yang menjadikan seorang mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Perkembangan motorik anak ada 2, yaitu motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antar anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Kedua adalah motorik halus. Ada gerakan tubuh si kecil yang menggunakan otot-otot kecil dan melakukan gerakan yang tidak terlalu banyak. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional. Fase anak-anak. Perkembangan sosial anak masih sering pilih-pilih teman dan hanya memiliki salah satu teman untuk bermain. Selain itu, anak juga sering bertengkar. Karakteristik emosi pada anak antara lain berlangsung secara singkat dan berakhir tiba-tiba. Dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. Fase remaja. Perkembangan sosial emosional remaja adalah suatu perubahan progresif organisme dalam konteks ini. Remaja awal yang telah mengalami masa pubertas mulai berpikir tentang sekitar atau sekelilingnya dan mengekspresikan emosinya baik dalam tingkah laku atau tidak. Fase dewasa. Perkembangan sosial emosional pada fase dewasa memiliki kemampuan dalam melakukan interaksi pada dewasa awal akan menciptakan hubungan yang harmonis dan dapat mengontrol emosi dengan baik. Aspek-aspek perkembangan moral, yang setiap tahap terdiri dari 3 tingkat, yang masing-masingnya tingkat terdapat 2 tahap. A. Tingkat prakonvensional. 1. Orientasi pada kepatuhan dan hukuman. 2. Relativistik hedonisme. B. Tingkat konvensional. 3. Orientasi mengenai anak-anak yang baik. 4. Mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. C. Tingkat postkonvensional. 5. Orientasi pada perjanjian antara individu dengan lingkungan sosialnya. 6. Prinsip universal. Aspek-aspek perkembangan sifat kepribadian. Perkembangan kepribadian anak adalah perkembangan pola perilaku dan sikap yang membentuk seseorang. Pada dasarnya, perkembangan kepribadian terjadi akibat adanya interaksi dari temperamen, karakter, dan lingkungan. Perkembangan kepribadian remaja yaitu mulai memiliki keinginan untuk mengeksplor diri. Perkembangan kepribadian dewasa yaitu mulai memahami diri dan bisa mengontrol emosi. Implikasi bagi penyelenggara pembelajaran. Perkembangan teori pembelajaran terdapat 4, yaitu 1. Aliran tingkah laku. 2. Aliran kognitif. 3. Aliran humanistik. 4. Aliran kontemporer.